Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hati-Hati dengan Penyakit Hati. Pak Kiai, kalau tadi kita melihat tingkatan itu tadi, penyakit hati kan tingkatannya ada macam-macam ya. Sebenarnya kalau kita lihat kita sendiri punya peluang untuk menyembuhkan ya, menyembuhkan self healing lah bahasanya gitu. Tanpa harus misalnya datang ke mungkin ke ustadz atau ke mutawasawifin gitu. Memang seperti itu ya Pak Kiai? Kita bisa menyembuhkan hati kita sendiri sebenarnya? Bisa, kalau kita itu sebelumnya sudah mendapatkan arahan. Jadi informasi Qur'ani yang seperti sering kita menyampaikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita nih ahli orang baik mamanya. Suatu saat ada pikiran mau melakukan kejelekan. Iya. Cuma manusia. kita mau apa tidak. Oke. Begitu juga orang yang 24 jam melakukan keburukan. Tetap saja Allah berikan ilham melalui malaikatnya untuk melihat kesadaran. Untuk melihat sesuatu kejelekan dari perbuatan dia. Hanya saja dia mau meneruskan atau tidak. Karena ini makom ini kedudukannya sama. Oleh karena itu kita nanti tidak bisa menuntut kepada Allah kenapa tidak dibukakan pintu hidayah. Enggak. Karena semuanya itu potensinya itu dikasih. Dan kita yang punya kemampuan untuk kita mau ambil yang mana, kita mau menjadikan diri kita yang mana ya Pak Kiai? Iya, kita kan kita ini mukhtar, orang yang memilih. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah mendapatkan arahan semacam itu, maka sebenarnya bagi orang yang bisa menyembuhkan sendiri itu maknanya dia langsung istighfar. Kemudian dia melakukan sholat taubat. Kemudian dia banyak membaca Al-Quran. Banyak istighfar, maka itu dia bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah ini dalam bahasa kesehatan bahwa imunnya bagus gitu loh. Tapi kan ada orang yang imunnya nggak bagus gitu. Maka dia ketika sadar dia cari orang yang bisa membimbing dia. Jadi kita sebenarnya juga tahu kita imun kita bagus apa enggak. Kalau enggak sudah mendekat saja. Juga bagian Insya Allah daripada, juga bagian dari memperkuat imun. Iya. Masya Allah. Jadi Pak Kiai sebenarnya misalnya tadi ya, yang namanya manusia kan nggak mungkin juga ya, kita walaupun kita sudah berusaha untuk berjalan di jalan yang benar begitu ya, namanya mungkin pikiran kotor, ada yang pikiran bermaksiat, itu kan kerap kali juga terbersit. Ya. Itu bagaimana ya hukumnya ya Pak Kiai? Artinya apakah bagaimana kemudian statusnya, apakah itu kemudian menjadi dosa, apakah pikiran terbersit aja itu bisa juga menjadi dosa sebenarnya? Saya ingat benar ya ketika melihat tafsir Al-Quran itu bahwa ada ayat yang menjelaskan apa yang kita lakukan dan yang kita lintaskan di dalam hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah pada saat itu sahabat-sahabat itu nggak bisa tidur malam. Iya, wah mikir tuh pasti. Ya tidur malam bagaimana menjaga orang juga jangan melintaskan hal yang jelek gitu. Maka Nabi dengan tawajuhnya sampai diturunkan ayat itu dimansuhkan. Sehingga turun ayat yang menjelaskan apa saja yang kau lakukan maka sesungguhnya itulah yang dilakukan. Wa ma taf'alu min khairin falinafsi. Apa saja yang kau lakukan, yang kau ekspresikan, maka itu catatan untuk dirimu. Itu bisa menjadi peluang pahala kalau kita tahu, waduh alhamdulillah ya Allah. Ya Allah memberikan kekuatan. Pada saat itu dia berpahala. Jadi sebenarnya malah justru dari pikiran buruk yang kemudian kita tahan. Kemudian kita counter itu bisa jadi pahala ya Pak? Jadi pahala. Jadi, nah ini menarik nih. Contohnya nyeleneh. Nih saya mau kasih contoh yang nyeleneh. Ini sudah lama contohnya tapi bagus untuk ini. Kita kan manusia normal ya. Ada ngelihat cowok lihat wanita cantik, cewek lihat cowok ganteng. Apalagi opa-opa Korea nih misalnya. Nah kalau mereka itu sudah punya pasangan, kemudian dia mengatakan, ya Allah kenapa saya jatuh cinta, kenapa saya senang. Tapi dia tidak mau mengungkapkannya. Dan dia menahannya untuk walaupun punya kesempatan dan dia tidak mengungkapkannya. Saking rindunya sampai dia sakit. Kemudian sampai dia meninggal, maka meninggalnya mendapatkan pahala syahid. Kenapa? Dia nggak mau melakukan sesuatu yang dalam lintasan diekspresikan, dia nggak mau. Matinya syahid. Masya Allah. Itu tadi ya. Jadi menahan untuk tidak melakukan apa yang Allah larang.
itu juga akan menjadi sebuah kebaikan. Walaupun itu terlintas, ya namanya manusia kan kita nggak bisa kadang-kadang nggak bisa membendung pikiran-pikiran itu kan Pak Kiai. Ya. Oke, Pak Kiai sebagai penutup ini karena sudah di penghujung program, kita tuh kan sekarang itu tantangan sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang manusia itu luar biasa dengan mungkin kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Artinya potensi untuk kita terjangkit penyakit hati itu sudah sedemikian mudah gitu. Nah, apa yang kemudian setidaknya langkah-langkah yang sederhana yang kita bisa lakukan untuk membentengi diri deh gitu, untuk bisa itu tadi serangan penyakit hati itu kita bisa lawan gitu Pak. Pintu yang paling besar itu mata. Oke, siap. Maka seringlah ya melihatkan mata itu ditundukkan kepada Al-Qur'an. Maka dengan cara semacam itu sebenarnya sepersekian persen kita sudah bisa mengurangi ngerem. Setuju. Jadi lebih besar di mata. Yang kedua baru telinga. Apalagi sekarang ya si setan gepeng ya Pak Kiai. Berat banget ya. Baiklah, berarti bagaimana kemudian kita mengontrol pandangan itu sudah mengkat potensinya. Sebenarnya kuat sekali ya? Bisa mengurangi kesalahan. Baik, Masya Allah. Pak Kiai, itu sebuah closing yang sangat powerful. Terima kasih atas ilmunya hari ini. Jazakallah khair, sehat selalu Pak Kiai ya. Amin. Jadi setiap hari pokoknya selalu ada Kiai Haris yang ada di Gapai Kemuliaan ya. Amin. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.